Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita mengenai peluang. Selamat belajar, kita ikutin dengan sebaik-baiknya ya. Tetap semangat. Oke. Kita lanjutkan ke waktu minggu lalu kalian sudah belajar mengenai peluang ya. Kita sekarang akan melanjutkan mengenai belajar faktorial ya. Jadi faktorial ini adalah hasil kali bilangan asli berurut dari 1 sampai n ya. Jadi notasinya biasanya ada tanda serunya ini ya. Jadi dibacanya bukan n gitu ya, tapi n faktorial ya. Jadi ini tanda seru ini dibaca dengan faktorial ya. Contohnya ini kita punya 4 tanda pentung, ini artinya 4 faktorial. 4 faktorial ini adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 artinya ya, atau sama dengan 24 ya. Jadi kalau kita punya 4 faktorial kali dengan 2 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini adalah 4 faktorialnya. 2 faktorial itu 2 kali 1 atau 1 kali 2, hasilnya 48. Begitu juga kalau 5 faktorial kurang 3 faktorial ya. Jadi 5 faktorialnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dikurangi 3 faktorialnya ya. Begitu juga pada penjumlahan. Nah, bagaimana pada pembagian ya? Jadi 6 faktorialnya kita tuliskan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 4 faktorialnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Bisa kita coret yang samanya 1 sampai 4-nya kita coret, jadi hasilnya tinggal 5 kali 6 atau 30 ya. Oke. Sehingga bisa kita definisikan n faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 sampai kali n ya. Nah, sehingga kalau 0 faktorial itu artinya adalah sama dengan 1 ya. Oke. Contohnya ini lagi 8 faktorial itu dibagi dengan 6 faktorial kali 2 faktorial ya. Jadi 8 faktorialnya itu adalah 1 kali 2 kali 3 sampai 8 ya, dibagi 6 faktorialnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 6 dikalikan dengan 2 faktorialnya 1 kali 2 ya. Jadi kalau ini kita coret ya, ini yang sama nih. Nah, ini kita coret dengan ini. Sehingga hasilnya sisanya tinggal 7 kali 8 dibagi 1 kali 2 ya. Jadi kalau ini kita coret 4 ya, ini habis ya. Jadi 7 kali 4 28 ya. Atau dengan cara lain ya, sehingga bisa kita tuliskan dengan cepat ya. Karena ini 6 faktorial, kita ambil yang terbesar ya nak. Jadi karena ini 6 faktorial berarti 6 faktorial dikali 7 kali 8 ya. Kenapa ini 6 faktorial? Lihat contoh ini ya. Ini 1 sampai kali 6 itu adalah 6 faktorialnya ya. Kita ambil yang sama ya nak. Kalau ini 7 faktorial berarti sampai 7 ya. Selanjutnya ini dengan ini karena sama setelah kita coret tinggal ini ya. Jadi tinggal 7 kali 8 dibagi 1 kali 2 ya. Kita dapat ininya 4, ininya habis ya, 28. Begitu juga 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial kali dalam kurung, berarti kita kurangkan dulu ya. Nah, 10 faktorial itu terdiri dari 8 faktorial kali 9 kali 10 ya. Kan 8 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kali 7 kali 8 ya. Ini yang sama kita coret ya, sehingga hasilnya sisanya tinggal 9 kali 10 atau 90 faktorial. Nah, itu cara menghitung faktorial ya. Oke, kemudian kita masuk ke permutasi ya. Permutasi itu adalah banyaknya kemungkinan dan memperhatikan urutan yang ada ya. Jadi permutasi ini urutan diperhatikan. Nah, ya, nanti karena kita akan membahas kombinasi di mana urutan tidak diperhatikan ya. Jadi kita pada peluang ini ada permutasi dan ada kombinasi. Termasuk permutasi dulu ya. Permutasi ini tuliskan sebagai PNR ya. N-nya bisa di atas, R-nya di bawah, atau N-nya di kiri, R-nya di kanan ya, tergantung bukunya ya. Sama aja, tapi kalian harus tetap paham ya. Dia adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda dari kumpulan N unsur yang tersedia
Ya, jadi rumusnya adalah n-nya ini ya kita tuliskan di atas ya, dibagi dengan n dikurangin r faktorial. Ya. Jadi n-nya itu adalah unsur yang tersedia, ini r-nya unsur yang berbeda. Ingat permutasi ini urutan diperhatikan. Oke, contohnya. Banyaknya kemungkinan dengan contohnya n-nya itu adalah A, B, C, D. Ya, terjadinya dua kemungkinan. Mungkinnya itu kalau ada dua kemungkinan, ya, jadi hanya kalau diambil hanya dua kemungkinan. Jadi bisa AB, AC, AD, BA. Ya, ingat permutasi itu urutan diperhatikan. Jadi di sini AB berbeda dengan BA, ya, karena kalau AB itu A duluan, baru B, BA itu B dulu, baru A. Ya, ini permutasi ya, sehingga bisa AB, AC, AD, BA, BC, jadi ini dibalik ya, sudah berbeda ya, sehingga ada 12 kemungkinan. Ini kalau kita jabarkan. Nah, kalau kita hitung dengan rumus permutasi ya, jadi n-nya itu 4. 4 itu dari mana? Ini 4 ya. A, B, C, D. Jadi ada 4. R-nya 2. Ya, dari mana 2? Karena yang dari ditanyanya 2 kemungkinan ya. Jadi ini. Ya, yang ditanya kemungkinannya ya. Jadi kita tuliskan rumusnya karena permutasi itu PNR ya. Jadi n faktorialnya adalah 4 ini ya, dikurangin 2 ya. Ini sudah rumusnya untuk permutasi ya. Jadi berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangin 2 ya. Sekali lagi 4 itu adalah banyaknya kemungkinannya ya, 2-nya itu adalah yang ditanyakannya ya, sehingga 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 dibagi dengan 4 kurang 2 ya, itu 2 faktorial ya, sehingga kalau ini kita coret ya, tinggal 4 kali 3 atau 12 kemungkinan ya, jadi sama ini dengan ini ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Jadi ada banyak cara menyusun pengurus dari ketua, sekretaris, bendahara ya, yang diambil dari 5 orang calon ya. Nah, karena ini berbeda antara ketua, sekretaris, bendahara, artinya kalau ada 5 orang A, B, C, D, E, bisa A, B, C, bisa juga yang tadinya jadi sekretaris jadi ketua ya, jadi B, A, C, dan seterusnya ya. Jadi artinya itu adalah permutasi ya, karena urutan diperhatikan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi karena calonnya ada 5 ya, berarti n-nya di sini 5 ya. Nah, berapa r-nya? Karena ada 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara, berarti r-nya 3. Oke. Nah, sehingga bisa kita hitung ya, sehingga kita masukkan di sini di rumusnya ya, n-nya itu 5 faktorial dibagi, ini rumus permutasinya ya, n min r, berarti 5 kurang 3 ya, sehingga 5 faktorial itu adalah 2 faktorial kali 3 kali 4 kali 5 dengan cara kita tadi ya nak. Nah, 2 faktorialnya ini kita coret sehingga hasilnya adalah 3 kali 4 kali 5 ya, jadi dapatlah 60. Oke. Ya, oke, jadi ini sama. Kan contoh yang kedua, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Ya, artinya di sini ini adalah banyaknya atau n-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini adalah n-nya. Ya, jadi ini n-nya. Ya, ini n-nya. Ini adalah n-nya. Ya, lalu ditanya adalah banyak bilangan 3 angka. Ya, ini adalah r-nya. Ya, jadi r-nya 3. Kita masukkan rumus permutasinya n faktorial per n min r faktorial. Ya. Nah, di sini dikatakan setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali, ya, sehingga ini adalah permutasi.
ya. Jadi kita masukkan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial, atau berarti 6 faktorial per 3 faktorial. Ya, ingat cara tercepatnya adalah ini kita gunakan yang di bawahnya ya. Jadi dimulainya dari yang bawahnya. Jadi karena ini bawahnya 3 faktorial, berarti ini 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6. Ya, 3-nya kita coret sehingga hasilnya 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120 cara. Oke, selanjutnya ini untuk latihannya ya, Nak. Ya, silahkan kerjakan latihannya. Oke.